Indonesia ini sedang mengalami kutukan nikel. Karena apa? 46% cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Bayangin aja guys, kita ini nikel dieksploitasi habis-habisan, dikeruk, dikirim ke negara luar. Lihat aja nih, penghasilan nikel Indonesia ini ada 2.200.000 ton. Gila. Tapi perlu diingat, negara mana yang sejahtera karena tambang guys? Negara mana? Nggak ada, sebut. Nggak ada karena tambang. Ingat, tambang ya. Nih, kekayaan yang mengutuk. Kisah negeri-negeri yang hancur karena tambang. Kita jangan sampai kayak negara lain guys. Pertama, itu ada negara Nauru, yang mana pada tahun 1970-an Nauru itu pendapatan per kapitanya tertinggi di dunia. Karena apa? Berkat ekspor fosfat. Tapi ekspor fosfat besar-besaran membuat 90% daratan rusak dan kini menjadi gurun tandus. Terus juga pemerintah yang korup dan tidak kompeten membuat kekayaan Nauru bangkrut. Kolaps guys, negaranya bubar. Mirisnya lagi ya, fosfatnya itu memperkaya Australia, sementara warganya hidup dari bantuan asing. Warga yang tadinya kaya kini bergantung pada makanan instan dan menyebabkan epidemi obesitas ekstrim. Negara kedua yaitu adalah Republik Demokratik Kongo. Nah, jadi Kongo ini memiliki tanah kaya kobalt, tembaga, dan berlian. Penambangan besar-besaran dilakukan demi memenuhi kebutuhan baterai gawayang dan memiliki kendaraan listrik perusahaan ternama di dunia. Tapi eksploitasi membawa penggusuran, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM guys. Dan ironisnya, hasil dari pertambangannya hanya dinikmati segelintir orang kaya, sementara jutaan orang lainnya hidup dalam kemiskinan dan konflik. Mirip banget kan kayak Indonesia. Negara ketiga yang kacau balau lagi tuh, itu adalah Zimbabwe. Penemuan berlian di Marenge pada tahun 2000-an sempat memunculkan harapan bagi Zimbabwe. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tambang-tambang berlian dikuasai elit politik dan militer secara tertutup. Sejak tahun 2010, negara ini mengekspor berlian lebih dari 2, miliar dolar, tapi hanya sekitar 300 juta dolar yang tercatat masuk ke kas publik. Sisanya diduga mengalir ke jaringan rahasia penguasa dan lembaga represif. Alih-alih membawa kemakmuran, berlian malah memperkuat rezim otoriter. Gila guys. Nih negara Zimbabwe, lihat. Miskin. Negara keempat yaitu adalah Angola. Angola kaya akan berlian dan juga minyak, tapi kekayaan itu lebih banyak memicu konflik daripada kesejahteraan. Sekitar 1,3 juta penambang liar terlibat dalam penambangan ilegal yang merusak lingkungan, menggerogoti pendapatan negara, dan memicu kekerasan. Meski pemerintah mengancam hukuman berat, praktik ini tetap marak karena lemahnya pengawasan. Komunitas lokal pun kehilangan tanah, pekerjaan, dan rasa aman di negeri yang sebenarnya juga kaya. Mirip banget juga kayak Indonesia. Terakhir nih, 5, Venezuela. Venezuela pernah jadi negara terkaya di Amerika Latin berkat cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi ketergantungan ekstrim pada minyak ditambah korupsi dan anjloknya harga global membuat ekonominya runtuh, inflasi meledak, dan kemiskinan meluas. Di tengah krisis, pemerintah malah memerintahkan eksploitasi wilayah sengketa Essequibo demi pemasukan baru. Nah, langkah ini memicu ketegangan geopolitik. Alih-alih jadi berkah, minyak berubah jadi kutukan yang memperkuat rezim otoriter. Mirip juga kayak Indonesia guys. Makin eksploitasi demi apa? Pemasukan negara. Harapannya apa? Makin kayak enggak guys.